Jadi umrah itu rukunnya niat ihram, tawaf, sa'i. Sedangkan untuk haji ditambah dengan wukuf. Itu merupakan di antara rukun-rukun ibadah, dan yang memisahkan antara umrah dengan haji. Di umrah ada 3, di haji ada 4. Itu adalah rukun. Kalau rukun hilang, maka tidak sah ibadahnya. Hindarkan dari Nabi SAW. Kemudian selawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kemudian perintah yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Artinya bagaimana kita senantiasa memuji, menyanjung, mengetahui, mendalami, mempelajari tentang Nabi itu sendiri. Dan di antara salah satu bentuk selawat tersebut adalah bagaimana kita mengucapkan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang masalah ibadah umrah dan ibadah haji yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan beralih kepada rukun dan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan atau yang wajib bagi kita melakukannya selama kita melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Rukun ikhwatul Islam, tidaklah rukun disebut dengan rukun kecuali benda ini adalah sesuatu yang terdapat di dalam ibadah itu sendiri, maka disebut dengan rukun. Di dalam setiap ibadah ada yang kita kenal dengan rukun, ada yang kita kenal dengan syarat. Ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Bagaimana cara kita membedakannya? Mudah saja. Kalau rukun sesuai dengan maknanya, sesuai dengan artinya, rukun itu arti secara letterlek atau secara bahasa itu adalah pondasi atau tiang. Dan tiang pondasi itu berada di dalam bangunan, di dalam sebuah bangunan, tidak berada di luarnya. Seperti misalnya tiang ini disebut dengan rukun, tiang ini disebut dengan rukun masjid. Berarti sesuatu yang menjadi bagian daripada masjid itu sendiri. Nah, begitu juga dengan rukun ibadah. Rukun ibadah adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada ibadah itu sendiri yang tidak terpisahkan dari ibadah. Maka disebut dengan rukun. Ada syarat ibadah. Syarat ibadah itu apa? Syarat ibadah itu artinya adalah sesuatu yang terpisahkan dari ibadah. Dan sama-sama penting. Rukun penting, syarat penting. Tapi rukun berada di dalam ibadah, syarat itu berada di luar ibadah. Kita contohkan misalnya dalam perkara salat. Rukun salat apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa itu disebut dengan rukun? Karena itu bagian daripada salat itu sendiri. Maka disebut dengan rukun salat. Tapi kalau seandainya kita berwuduk, wuduk itu apa artinya? Wuduk itu apa? Wuduk itu adalah syaratnya salat. Karena wuduk itu berbeda dengan salat, walaupun tidak terpisahkan dengan salat. Kalau mereka yang tidak berwuduk maka tidak sah salatnya. Tapi dia disebut dengan syarat. Kenapa disebut dengan syarat? Karena berada di luar ibadah itu sendiri. Nah, begitu juga dengan rukun haji, rukun umrah. Rukun haji apabila kita sebut dengan rukun haji atau kita sebut dengan rukun umrah, sesuatu yang tidak terpisahkan dari ibadah umrah, sesuatu yang tidak terpisahkan dari ibadah haji itu sendiri. Kalau rukunnya hilang, apabila rukun hilang, maka ibadahnya tidak sah. Sama dengan tiang, apabila tidak ada tiang, maka bangunannya akan hancur. Begitulah ibadah. Apabila yang hilang itu adalah rukun, maka ibadahnya tidak dihitung sebagai ibadah yang sah. Sehingga apabila kita mengetahui tentang suatu ibadah, maka yang lebih kita fokuskan adalah masalah rukunnya. Harus kita pertama kali mengetahui tentang rukun ibadah itu sendiri. Karena rukun ini tidak ada dendanya, tidak ada kafarat di rukun. Kalau rukun hilang, hilang ibadah tersebut hilang, selesai. Misalnya, dikala kita salat, kemudian tinggal rukunnya, tinggal misalnya rukunya, tinggal sujudnya misalnya, maka hilang salat tersebut, tidak dihitung sebagai satu rakaat, harus diganti dengan yang baru. Sesuatu yang bisa diganti, maka kita ganti. Tapi kalau ibadah haji, kapan lagi kita akan menggantinya? Tidak ada waktu bagi kita untuk menggantinya, kecuali di tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita berhati-hati di sana, ikhwatul Islam. Apabila kita rukun itu adalah rukun, maka kita harus betul-betul menjaganya.
Dan rukun itu ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu adalah niat daripada ihram itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang mesti bagi kita melakukannya, dan jauh-jauh hari pun kita akan sudah melakukannya. Karena tidak mungkin ada seorang hamba yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah kecuali jauh-jauh hari mereka sudah berniat di sana, niat untuk melakukan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Sehingga masalah niat ihram itu, karena berbeda dengan memakai ihram dengan berniat ihram, itu ada dua hal yang berbeda. Memakai pakaian ihram itu berbeda dengan niat ihramnya. Niat ihram, pakaian ihram, dua hal yang berbeda. Ada orang yang berniat ihram tapi dia tidak berihram. Ada orang yang berniat ihram tapi dia tidak memakai pakaian ihram. Dia melakukan rukun tapi meninggalkan yang wajib, karena berbeda hukumnya. Kalau rukun itu ikhwatul Islam adalah niatnya. Nah, kalau masalah niat, tentunya semua kita sudah berniat jauh-jauh hari. Bahkan pertama kali kita mendaftar, kita sudah berniat bahwa kita akan melaksanakan ibadah suci ini. Sehingga dikala kita sampai di miqat, kemudian kita dianjurkan untuk mengangkat suara, itu tidak lagi disebut dengan niat, tapi itu disebut dengan menguatkan atau memperjelas syiar Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di dalam hati kita ini. Makanya dikala kita sampai di miqat, kita dianjurkan menyebutkan labbaik Allahumma umrah bagi kita yang melaksanakan haji tamattu'. Bagi kita yang melakukan haji tamattu', kita akan mengucapkan selama atau sesampainya kita di miqat di Zulhulaifah, atau yang kita kenal dengan Bir Ali, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sedangkan hajinya nanti, karena terpisah antara umrah dengan haji. Kenapa kita dianjurkan mengangkat suara? Bukan berarti kita tidak berniat. Niat itu sudah ada, tapi itu ada syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diperjelaskan, labbaik Allahumma umrah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah tawaf dan sa'i. Rukun yang kedua adalah tawaf, dan itu juga mudah bagi kita melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Tawaf, sa'i itu adalah untuk ibadah umrah. Jadi umrah itu rukunnya niat ihram, tawaf, sa'i. Sedangkan untuk haji ditambah dengan wukuf. Itu merupakan di antara rukun-rukun ibadah, dan yang memisahkan antara umrah dengan haji. Di umrah ada 3, di haji ada 4. Itu adalah rukun. Kalau rukun hilang, maka tidak sah ibadahnya. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya adalah wajib-wajib haji. Kalau wajib haji itu berbeda dengan rukun. Kalau wajib haji ini kita tinggalkan, masih ada solusi untuk menggantinya. Tapi kalau rukun tidak ada lagi solusinya. Tapi kalau wajib masih ada solusinya. Sama dengan kita meninggalkan wajib-wajib yang ada di dalam salat. Ada solusinya gantinya. Caranya bagaimana? Apabila kita meninggalkan salah satu wajib yang ada di dalam salat, maka ada diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan sujud sahwi. Misalnya kita sedang salat, kemudian tiba-tiba di rakaat kedua kita lupa tahiyat awal. Kita meninggalkan tahiyat awal. Apakah salat kita tetap sah atau tidak? Salat kita tetap sah, tapi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita keluar dari salat sebelum kita mengganti dengan sujud sahwi, karena kita meninggalkan yang wajib. Begitu juga dengan ibadah haji. Apabila kita meninggalkan wajib-wajib haji, maka kita harus kena dam. Dan kemarin kita sebutkan di ikhwatul Islam, pelajaran yang sebelumnya, karena ada perbedaan. Bagi kita yang melakukan larangan berbeda dengan bagi kita yang meninggalkan kewajiban. Kita ulang lagi. Bagi kita yang melakukan larangan-larangan yang disebut dengan mahdzuratul ihram, larangan-larangan dalam ihram, apabila kita melakukannya, berbeda hukumnya bagi kita yang meninggalkan wajib-wajibnya. Kalau kita melakukan larangan ihram, ada 4 kategori yang kemarin telah kita jelaskan. Yang pertama, ada di antara mereka yang tidak kena denda, tidak berdosa, tidak kena denda, apabila mereka lupa atau tersalah atau tidak tahu. Yang kedua, mereka tidak berdosa, tapi mereka kena denda bagi mereka yang terpaksa melakukannya. Dan itu adalah untuk bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram. Itu harus kita bedakan. Dan larangan ihram itu ada 3 pilihan. Yang pertama, membayar denda, yaitu menyembelih hewan, kambing. Kalau kita tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Kalau tidak bisa, memberikan makan 6 orang fakir dan miskin. 1 orang fakir atau miskin diberikan kepada mereka setengah sa'. Dan setengah sa' itu adalah 2 mud.
Dan 2 mud itu kira-kira setengah atau 1,5 kilogram, baik itu dari beras ataupun kurma ataupun gandum, sesuai dengan makanan pokok masing-masing. Itu adalah denda bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram. Ada pilihan. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan yang wajib itu berbeda meninggalkan yang wajib atau bagi mereka yang melakukan larangan. Kalau mereka yang meninggalkan wajib, tidak ada pilihan bagi mereka ikhwatul Islam kecuali sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik dama. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka satu-satunya denda adalah menyembelih dam atau menyembelih hewan. Tidak ada pilihan. Iya, sebahagian para ulama mereka menyebutkan dan mereka mengkiaskan dengan dam yang kita bayar dikala kita melaksanakan haji tamattu. Bagi kita yang melakukan haji tamattu, maka kita akan kena dam. Kalau kita tidak bayar dam, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bayar dam, apa yang harus kita lakukan? Dikala kita haji tamattu, maka kita melakukan puasa. Berapa lama kita melakukan puasa? 10 hari, 3 hari di sini, 7 hari di daerah kita. Kalau kita yang haji tamattu, seperti kita semua ini, rata-rata haji kita adalah haji tamattu, di mana kita umrah terlebih dahulu, kemudian kita mencukur, selesai. Berarti tidak ada lagi hubungan kita dengan ihram sampai datangnya tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah baru lagi kita berihram. Maka ini disebut dengan haji tamattu. Orang yang tamattu, maka mereka wajib membayar dam, tapi dam mereka disebut dengan dam syukran atau disebut dengan hadiyu. Hadiyu itu artinya hadiah. Dam syukran itu artinya dam bukti mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka bisa melaksanakan umrah dan haji sekaligus. Karena mereka yang melakukan umrah dan haji sekaligus, tamattu dan qiran, maka mereka bersyukur kepada Allah. Sedangkan mereka yang hanya berhaji saja tanpa ada umrah, maka tidak ada damnya. Sehingga ikhwatul Islam, bagi kita yang haji tamattu dan haji qiran, maka ada 2 pilihan. Tidak bayar dam, maka kita harus berpuasa. Berpuasa berapa? 10 hari banyaknya. 3 hari di sini, 7 hari di daerah kita. Nah, sebahagian para ulama mereka mengkiaskan, kalau seandainya kita meninggalkan kewajiban, maka hukumannya sama atau kafaratnya sama dengan mereka yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Wajib hukumnya bagi mereka menyembelih dam, atau pilihan yang kedua wajib bagi mereka berpuasa. Tapi damnya berbeda namanya. Kalau kita yang berhaji ini disebut dengan dam syukran, bagi mereka yang meninggalkan kewajiban disebut dengan dam jabran. Dam syukran artinya dam, darah yang ditumpahkan, darah hewan yang ditumpahkan, bukti kita bersyukur, maka disebut dengan syukran. Ashkuruka syukran, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan mereka yang meninggalkan kewajiban disebut dengan dam jabran. Dam jabran itu dari kata-kata jabar. Jabar itu artinya yaitu dikala kita menutup kesalahan yang kita lakukan. Antara 2 dam ini berbeda. Kalau dam tamattu, dam yang kita lakukan ini boleh bagi kita mengambilnya, boleh bagi kita bersedekah, boleh bagi kita memakannya, sama dengan udhiyah, sama dengan kurban. Kalau kita berkorban, maka dianjurkan bagi kita mengambil daging kurban tersebut, jangan semuanya disedekahkan. Dianjurkan bagi kita memakannya, bukti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sedekahkan. Sebagian para ulama menyebutkan 1/3 diambil, kemudian 1/3 disimpan, 1/3 disedekahkan, atau dibagi 2, terserah. Nah, para ulama mengkiaskan, kalau seandainya kita bayar dam syukran jika kita melakukan haji tamattu dan haji qiran, dianjurkan bagi kita, kalau bisa, dianjurkan bagi kita memakan daging korban tersebut atau daging dam tersebut, maka disebut dengan dam syukran. Dikiaskan dengan udhiyah, maka disebut dengan hadiah. Sedangkan kalau seandainya karena kita melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, tidak boleh bagi kita menyentuhnya. Semuanya harus dibagikan kepada fakir dan miskin. Itu perbedaannya. Dan tentunya kita ikhwatul Islam, kemungkinan kita atau kemungkinan bagi kita bersama dikala kita melakukan dam syukran atau haji tamattu ini tidak mungkin. Tapi kalau bisa, tidak ada salahnya kita mengambil dagingnya kalau bisa bagi kita untuk melakukannya. Dan kita juga harus ketahui ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah,
haji pertama dan haji terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berhaji beranjak dari Madinah menuju Mekah, sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Kira-kira hari Ahad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah. Karena hari Arafah yang dilakukan oleh Nabi bertepatan dengan hari Jumat. Haji Nabi adalah haji yang paling mulia. Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Sehingga apabila tanggal 4-nya berarti kurang lebih Nabi sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Nah, Nabi SAW dan para sahabatnya terbagi dua. Ada di antara para sahabat yang mereka membawa hadiahnya atau yang membawa damnya, dam syukurannya. Ada yang membawa dombanya. Ada di antara sahabat mereka yang tidak membawa dombanya atau tidak membawa damnya. Bagi mereka yang tidak membawa dam, seperti kita, tidak mungkin bagi kita membawa dam. Bagi kita yang tidak membawa dam, maka Nabi SAW perintahkan untuk bertahallul. Maknanya lakukan ambil haji tamattu. Sehingga semua sahabat yang mereka tidak membawa dombanya, tidak membawa damnya, maka mereka mencukur rambutnya. Setelah mereka tawaf, sa'i, cukur, kemudian mereka tahallul, disebut dengan haji tamattu. Tapi bagi sahabat Nabi, dan termasuk Nabi itu sendiri, Nabi SAW, dia membawa dombanya, dia membawa damnya. Sebagian sahabat yang lain juga membawa damnya. Sehingga dikala Nabi membawa damnya, maka Nabi SAW tidak tahallul, atau Nabi SAW tidak memendekkan rambutnya. Dan Nabi tetap berada dalam keadaan ihram. Tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi tidak membuka pakaian ihramnya. Kenapa demikian? Karena Nabi membawa dombanya, atau Nabi SAW membawa damnya. Dan dam ini tidaklah disembelih oleh Nabi SAW kecuali tanggal 10 Zulhijjah. Karena bagi mereka yang membawa dam, dam itu disembelih sama dengan udhiyah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, hukumnya sama dengan udhiyah. Ketika korban, hewan korban disembelih tanggal 10, 11, 12, dan 13, maka begitu juga dengan dam syukuran kita. Disembelihnya kapan? Tanggal 10, 11, 12, dan 13, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya haji Nabi bukan haji tamattu. Haji Nabi haji qiran. Kenapa Nabi haji qiran? Karena Nabi membawa damnya. Sehingga dikala Nabi bawa dam, dan dam ini tidak boleh disembelih oleh Nabi kecuali tanggal 10, maka Nabi tidaklah bertahallul, tidaklah membuka pakaiannya kecuali damnya sudah disembelih. Itulah perbedaan haji Nabi dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW, walaupun Nabi berhaji qiran, Nabi tetap menganjurkan para sahabatnya untuk bertamattu, dan juga menganjurkan kita umatnya untuk bertamattu, karena itu lebih mudah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya tahun depan aku masih diberikan kesempatan berhaji, tapi Nabi tidak lagi berhaji, maka aku akan melakukan tamattu tersebut. Maknanya karena itu lebih mudah bagi kaum muslimin. Kalau kira, coba bayangkan ikhwatul Islam, misalnya Nabi datang ke Mekah sampai tanggal 4 Zulhijjah. Dari Madinah mungkin butuh waktu 5, 6, atau 7 hari. Berarti di akhir bulan Zulqa'dah, tanggal 29, tanggal 28, Nabi sudah memakai pakaian ihram. Kemudian pakaian ihram itu baru Nabi lepas pada tanggal 10 Zulhijjah. Berapa lama Nabi SAW memakai pakaian ihram? Dan tidak semua orang yang berani, tidak semua orang yang bisa, tidak semua orang yang berhasil mempertahankan pakaian ihramnya. Kita saja berihram 3 hari, maka itu sudah tidak tahan lagi rasanya kita memakai pakaian ihram tersebut. Makanya Nabi SAW memberikan yang termudah kepada umatnya, dan yang termudah bagi mereka adalah tamattu. Sedangkan mana yang paling bagus di antara ibadah haji ini? Tamattu kah, qiran kah, ifrad kah? Semuanya bagus. Dan itu tergantung kepada seorang hamba yang melakukan ibadah haji itu sendiri. Bagi kita yang datang sekarang, bagus bagi kita adalah tamattu. Tapi bagi mereka yang datang ke Mekah tanggal 6, tanggal 7, bagus bagi mereka qiran. Bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak hartanya, banyak duitnya, bagus bagi mereka ifrad, supaya mereka selalu datang ke sini melakukan ibadah. Jadi mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Tapi yang paling bagus di antara yang bagus adalah tamattu, karena itu lebih mudah bagi kaum muslimin. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, dan itulah titah Nabi SAW kepada mereka semua. Nah, ikhwatul Islam,
Bagi kita yang tamattu tadi, maka kita kena dam, dan dam itu ingat, dam itu dibayar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh bagi kita membayar dam sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Ini karena kita yang akan melakukan semuanya. Sekarang nanti kita pergi umrah. Kemudian setelah kita umrah, ada sebagian kaum muslimin mereka sudah menyembelih damnya. Boleh atau tidak? Nah, membayar dam sebelum tanggal 10 Dzulhijjah boleh atau tidak? Boleh aja lah. Boleh aja. Yang lain? Boleh. Apa alasannya? Kenapa boleh? Padahal Nabi tadi kita menyebutkan kapan Nabi SAW menyembelih? Tanggal 10 dan diizinkan 11, 12 dan 13. Kemudian kita mengatakan boleh. Kenapa? Apa alasannya? Mudah. Mudah. Kalau mudah, haji ini jihad. Jihad itu tidak ada yang mudah. Ya kan? Bukankah haji ini adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Haji ini jihad. Kita tahu jihad itu orang tidak bisa tidur. Begitu juga dengan kita melaksanakan ibadah haji. Kita jihad. Kita bukan mencari yang mudah. Iya, yang mudah kita ambil. Tapi kalau tidak ada yang mudah, maka kita lalui semuanya. Karena itu adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau dam, masalah dam, semuanya mudah. Karena yang menyembelih juga bukan kita. Kecuali kalau kita yang menyembelih. Ada tidak di antara kita yang menyembelih damnya? Tidak ada. Pasti kita wakilkan kepada orang lain. Nah, jadi gimana? Boleh atau tidak? Sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Yang boleh, yang bilang boleh, yang tidak. Ikhwatul Islam, bagi kita, sekarang kita menjelaskan hukumnya supaya nanti kita tidak salah melangkah. Menyembelih dam itu ikhwatul Islam, semuanya sepakat. Ulama mana saja yang kita tanya, semuanya. Boleh dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya sepakat. Yang paling bagus ada tanggal 10, 11, dan 12, 13. Tidak ada kata sepakat keluar dari ini. Semuanya. Kemudian setelah kata sepakat, karena selalu kita menjelaskan, sebelum para ulama berbeda, maka mereka sudah ada kata sepakatnya. Tidak mungkin mereka langsung tiba-tiba berbeda kalau tanpa ada kesepakatannya. Dan kita tentunya mencari yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik, tapi tentunya kita mencari yang terbaik di antara yang baik. Apalagi kalau seandainya kita punya kuasa. Maknanya punya kuasa tersebut, kita punya andil, kita bisa memberikan ultimatum, atau kita bisa mencarinya sendiri. Maknanya kita contohkan, sebelum para ulama mereka berbeda, mereka sepakat tanggal 10, 11, 12, dan 13, maka itu adalah waktu kita menyembelih dam sama dengan udhiyah. Bukankah dam yang kita sembelih itu boleh kita makan sama dengan udhiyah sebagaimana tadi yang kita kiaskan? Sehingga apabila kurban itu disembelih tanggal 10, maka begitu juga dengan dam. Kalau seandainya ada di antara kita yang berkorban di daerahnya, kemudian korbannya tiba-tiba disembelih tanggal 9 atau tanggal 8, bagaimana hukum korbannya? Sah atau tidak? Nah, padahal itu dikiaskan sama, maka kita jelas mengatakan tidak sah. Kalau kita mengkiaskan ke sana, dan memang pengkiasannya benar, karena hukumnya darahnya, dagingnya sama, sama-sama boleh kita ambil, pembagiannya juga sama, sehingga ini adalah jalan yang selamat. Nah, kemudian setelah para ulama mereka sama, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam agar kita nanti tidak salah di dalam menangkapnya ya. Nanti kita pergi-pergi, Ustadz katanya tidak boleh menyembelih sebelum tanggal 10. Tiba-tiba kita sampai di sana dan kita sudah tersembelih semuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikhwatul Islam. Kemudian setelah para ulama itu mereka bersepakat, kemudian baru terjadi perbedaan. Apa hukumnya kalau seandainya ada yang menyembelih dam sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh karena dikiaskan dengan udhiyah. Sebagaimana udhiyah atau korban apabila disembelih sebelum tanggal 10, dagingnya tetap kita makan, tapi bukan korban namanya. Begitu juga dengan dam. Itu jumhur ulama. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan diizinkan, bukan dibolehkan. Kita ingat kata-katanya, bahasanya, bukan dianjurkan. Jadi ulama Syafi'iyah mereka mengatakan diizinkan, dibolehkan, bukan dianjurkan. Maknanya kalau seandainya kita bisa memilih, maka kita pilih tanggal 10. Karena itu adalah ijma', ada kesepakatan. Tapi kalau seandainya kalau ada yang menyembelih sebelumnya, maka diizinkan, dibolehkan. Bahasanya kita harus memperhatikan baik-baik. Berarti bukan dari awal, bukan dianjurkan. Berbeda bahasanya. Dianjurkan sebelum tanggal 10. Bukan itu bahasa yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah.
Tapi kalau ada yang menyembelih sebelum tanggal 10, maka diperbolehkan. Bisa dipahami? Nah, kenapa mereka memperbolehkan? Mereka mengkiaskan dengan puasa. Tadi kita menjelaskan di Ikhwatul Islam, bagi kita yang melaksanakan haji tamattu dengan haji qiran, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama bayar dam. Kalau kita tidak bisa, maka kita berpuasa. Nah, kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin mereka tidak bayar dam, mereka lebih memilih berpuasa. Kapan puasa itu dilakukan? Kapan kita harus berpuasa? Nah, kapan kita harus berpuasa? Sebelum 6, 7, 8 yang lain. setelah haji ya. Sudah 7 hari lagi tiba di tanah akhir yang lain. Kapan kita berpuasa? Kapan waktunya? Pertanyaannya kapan waktunya? Bulan haji. Kalau ada di antara kita yang tidak bayar dam tamattu, dam syukran, kita lebih memilih berpuasa karena kita sudah terbiasa berpuasa misalnya. Kapan harus kita bayar puasa tersebut? Ikhwatul Islam, kita harus membayar puasa tersebut tergantung kita masing-masing. Maknanya, apabila setelah kita melakukan umrah wajib, misalnya nanti kita akan umrah, disebut dengan umrah wajib. Setelah kita tahallul, maka sudah boleh bagi kita berpuasa 3 hari. Bisa dipahami? Dan puasa itu dilakukan di bulan-bulan haji. Bulan haji itu kapan terakhir bulan haji? Nah, bulan haji itu kapan terakhirnya? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pertanyaannya, terakhirnya kapan? 13 Dzulhijjah. Yang lain? Kapan terakhir hari-hari haji? Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah Subhanahu wa taala. Haji itu pada hari yang berbilang-bilang. Kalau awalnya kita tahu, yaitu setelah hari raya Idul Adha, itu awal daripada hari-hari haji. Terakhirnya kapan? Terakhir hari-hari haji. Terakhir hari-hari haji itu ikhwatul Islam ketika hari raya Idul Adha. Bisa dipahami? Terakhir hari haji itu adalah tanggal awalnya setelah hari raya Idul Fitri, akhirnya di hari raya Idul Adha. Itu semua disebut dengan hari-hari haji. Nah, puasa bagi mereka yang tidak membayar dam dilakukan di hari-hari haji. Berarti maknanya mereka harus berpuasa. Apakah bagi jemaah haji dianjurkan berpuasa pada tanggal 9? Kita boleh tidak berpuasa tanggal 9? Boleh atau tidak? Boleh, tapi makruh. Bagi yang haji boleh tapi makruh, dianjurkan tidak berpuasa. Tanggal 10 bolehkah kita berpuasa? Tanggal 10 sudah jelas tidak. Nah, kapan lagi kita berpuasa? Tanggal 9 tidak boleh, tanggal 10 juga tidak boleh. Jadi kapan akhir kita berpuasa? Tanggal 8. Berarti tanggal 8 itu adalah hari terakhir hari-hari haji bagi kita yang ingin berpuasa. Jelas atau tidak? Ini berat sedikit ya. Berat dipahami. Tapi kita ulang, tidak menjadi masalah. Bagi kita yang tidak bayar dam, karena ada sebagian kita yang terbiasa berpuasa, tidak menjadi masalah baginya. Nah, kapan terakhir baginya untuk berpuasa? Awalnya kapan? Awalnya setelah dia melaksanakan umrah wajib. Setelah dia bertahallul, itu awal dia mulai berpuasa. Karena hanya 3 hari saja. Akhirnya kapan? Sebelum tanggal 9. Karena itu disebut dengan bulan-bulan haji. Berarti secara otomatis mereka berpuasa sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 10. Jelas sampai di sini? Kalau seandainya puasa boleh sebelum tanggal 10, kenapa dam tidak boleh sebelum tanggal 10? Jelas atau tidak? Kalau puasa boleh sebelum tanggal 10, kenapa dam tidak boleh? Padahal itu sama-sama. Sama-sama kita untuk melakukan haji tamattu. Kalau puasa boleh, kenapa dam tidak boleh? Jelas atau tidak di sini alasannya? Jelas ya? Nah, maknanya ikhwatul Islam, itulah yang disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau ada yang menyembelih dam sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, maka sah, tidak menjadi masalah. Sebagaimana puasanya sah, begitu juga dengan damnya sah. Itu sebahagian pendapat ulama Syafi'iyah. Walaupun kami pribadi
lebih ikut kepada jumhur ulama yang menjelaskan kalau seandainya kita memilih untuk membayar dam, maka dam itu harus disembelih, dianjurkan disembelih tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kenapa demikian? Karena kita akan keluar dari perbedaan para ulama. Kalau kita menyembelih tanggal 10, 11, 12 dan 13, semua ulama sepakat, mulai ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat. Tapi kalau kita menyembelih sebelumnya, maka kita diterima menurut mazhab Syafi'i, tapi kita tidak diterima menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Bisa dipahami? Nah, maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita untuk menyembelih pada tanggal 10, kenapa tidak? Karena yang membayar dam itu siapa? Kita yang bayar. Bukankah kita bisa meminta kepada mereka, sembelih dam saya tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13? Kenapa harus tanggal sebelumnya? Supaya kita aman. Kita mengatakan bukan berarti tidak boleh, tapi kita mencari yang terbaik dikala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala kita tidak keluar daripada persamaan para ulama. Itu yang kita ingin cari. Dan selalu kita contohkan yang kata misalnya, agar kita lebih paham, ada kaidah al-khuruj min al-khilafi aula. Keluar dari perbedaan para ulama itulah yang terbagus. Misalnya kita contohkan Masjid Nabawi. Para ulama mereka berbeda mana yang namanya Masjid Nabawi. Sebelum mereka berbeda, mereka sepakat bahwa Masjid Nabawi itu dimulai dari pintu di belakang sini atau pintu-pintu yang ada bangunan ini semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Itu semuanya sepakat. Kemudian mereka berbeda, apakah yang di luar termasuk bagian Masjid Nabawi? Kalau menurut kita yang luar masuk Masjid Nabawi atau tidak? Masuk atau tidak? Termasuk. Kalau kita masuk masjid, kalau biasanya kalau kita masuk masjid, kita menggunakan kaki apa? Kanan. Kita berdoa atau tidak? Biasanya kita menggunakan kaki kanan itu di yang mana? Di yang pagar di luar atau di pintu sini? Nah, yang mengatakan bagian luar masjid, bagian dari masjid, berarti mereka harus melangkah kaki kanan mulai dari pagar luar sana, dan itu tidak salah. Tapi kita harus tanggung jawab terhadap pendapat kita masing-masing. Berarti dikala kita mengucapkan doa, dikala kita masuk masjid, kapan kita berdoa? Di pintu sini atau di pagar luar sana? Di pagar luar. Kalau kita mengatakan bagian luar itu adalah masjid, maknanya yang Islam tidak menjadi masalah. Nah, bagian dalam ini semua sepakat. Bagian luar mereka berbeda. Bisa dipahami? Nah, ketika di bagian dalam sepakat, bagian luar berbeda, kita mana yang harus kita pilih? Bagian dalam atau bagian luar? Sudah jelas yang kita pilih bagian dalam, karena kita akan termasuk ke dalam kesamaan para ulama. Tidak ada para ulama berbeda di sana, semua sepakat. Tapi kalau kita memilih bagian luar, kata ulama yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, alhamdulillah kita dapat pahalanya. Tapi ulama yang mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi, kita tidak dapat pahalanya. Berarti posisi kita belum aman. Itulah makna daripada al-khuruj minal khilafi aula. Kita tidak menyalahkan, kita tetap mengambil pendapat bahwa itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Tapi kita juga menghormati para ulama yang mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi. Nah, kita sebagai orang yang ingin beribadah, kita akan keluar dari perbedaan. Kalau kita sholat di bagian dalam, semuanya sepakat bahwa kita sholat di bagian dalam masjid. Tapi kalau kita sholat di luar, maka kita akan termasuk ke dalam perbedaan para ulama. Dan kaedahnya al-khuruj minal khilafi aula. Jika kita keluar dari perbedaan para ulama, itulah yang harus kita cari, terutama untuk ibadah yang mulia ini. Nah, sekarang kita kiaskan kepada dam. Dam itu tanggal 10, 11, 12, 13 semuanya sepakat. Sebelumnya mereka berbeda. Mana yang harus kita cari? Kita cari yang sepakat. Kalau tidak bisa, baru kita cari yang sebelumnya. Kalau keadaan karena sulit menyembelihnya. Tapi kita harus ingat ikhwatul Islam. Yang pertama, yang menyembelih bukan kita. Yang melaksanakannya juga bukan kita. Yang membelinya dam kita, duit kita. Alangkah mudahnya bagi kita mengatakan sembelih dam saya tanggal 10. Kalau tidak bisa tanggal 11. Kalau tidak bisa tanggal 12. Kalau tidak bisa tanggal 13. Kenapa sebelumnya? Karena masih ada waktunya. Sama dengan melontar jamarat. Melontar jamarat di ikhwatul Islam ini hanya sekedar penghiasan saja. Melontar jamarat tanggal 11, 12 dan 13 itu dimulai setelah zawal, yaitu di waktu zuhur itu dimulai. Nah, kemudian kita beralasan, Ustaz, kalau di waktu zawal kita melontar, kita akan macet, ramai, panas. Oke, tidak menjadi masalah. Maka kita melontar setelahnya. Bisa jadi setelah zuhurnya, setelah asarnya, setelah maghribnya, bahkan setelah isyanya, bahkan sebelum subuhnya boleh. Tetapi kenapa kita harus melontar sebelumnya? Paham atau tidak? Ini berat yang kata Islam.
Jangan ada yang marah kepada kami ya, karena kita ingin mencari yang terbaik. Kita ingin keluar daripada konsep al-khuruj minal khilafi aula. Kita mengatakan tidak boleh, tapi kita harus mencari kaidah ini. Ketika kita keluar dari perbedaan para ulama, kita mencari garis aman untuk diri kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah ini kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Maka kita tidak mungkin mencari yang terbaik, kita mencari yang terbaik. Tidak mungkin kita mencari yang tidak terbaik. Walaupun semuanya baik, tapi kita mencari yang terbaik. Sebagaimana dalam urusan dunia kita mencari yang terbaik, maka dalam urusan agama pun kita mencari yang terbaik. Dan itulah yang harus kita lakukan, terutama masalah dam yang tadi telah kita jelaskan. InsyaAllah jelas ya, masalah dam, masalah al-khuruj minal khilafi aula. Ada yang tidak jelas boleh langsung ditanyakan. InsyaAllah jelas semuanya, silakan. Hah? Per kepala, per satu orang. Iya, membayar dam itu setiap yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka membayar satu orang satu damnya. Satu orang satu damnya. Misalnya kita pergi 5 orang satu keluarga, maka dam kita 5. Ya, bisa dijelas? Kemudian di kota Islam, alhamdulillah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian kaum muslimin mereka yang sulit kadang-kadang beribadah. Ada sebagian bagi kaum muslimin yang mereka dimudahkan beribadah. Jika Allah mudahkan kita beribadah, maka kita manfaatkan kemudahan tersebut. Terutama bagi kita, misalnya jika membayar dam, tinggal kita pesan, wahai fulan, aku ingin bayar dam kepada kamu, walaupun agak mahal dibandingkan dengan yang lain tidak menjadi masalah. Tapi kita jelas sama dam. Misalnya kalau kita berkorban di daerah kita masing-masing, satu orang kira-kira berapa bayarannya? Berapa sekarang kalau kita berkorban, berapa kira-kira? Ada 3 juta ya? 3 juta ini kalau kita rialkan, berapa rial kira-kira? Berapa? Ada 700, 600? 700 ada ya? 700, kurang lebih 700 rial. Nah tiba-tiba di sini kita bayar dam 400. Maka kita cari yang 700 harganya. Bisa dipahami atau tidak? Sekarang kita bayar dam di sini berapa harganya di sini? Kita bayar dam di sini berapa? Berapa? 500, 450. Kenapa kita tidak samakan dikala kita bayar kurban di daerah kita? Kalau kita bayar kurban di daerah kita 3 juta, maka kita juga cari dam yang di sini seharga kurang lebih 3 juta. Nanggung ikhwatal Islam, nanggung perjuangan kita, terutama dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita bersama. Maknanya apa? Karena nanti apabila seharga 700, karena memang di sini harganya 720 rial. Maksudnya yang dari negara yang mereka menyediakan harganya 720 rial. Pas dengan harga yang ada di kita. Disembelihnya jelas, yang pengawasnya jelas. Kemudian disembelihnya tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau kita ingin ambil dagingnya juga tidak menjadi masalah. Jelas semuanya. Kalau ada yang jelas, kenapa kita cari yang tidak jelas? Bukankah kita tidak berbisnis? Kita akan meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, kita akan melakukan yang jelas-jelas saja. Nah, di dalam beribadah, kenapa kita tidak melakukan yang jelas-jelas saja? Paham atau tidak? InsyaAllah paham ya? Maknanya ikhwatul Islam, selagi Allah mudahkan kepada kita, dan itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Sehingga kita mencari yang aman-aman saja, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan lagi ibadah ini Allah mudahkan kepada kita bersama, dan kita ingin mempersembahkan yang paling indah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena balasannya ada surga, dan surga itu tidak mudah bagi kita mendapatkannya dengan hanya mencari yang mudah-mudah saja. Surga itu berat untuk mendapatkannya ikhwatul Islam. Sehingga bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, semakin sulit rasanya kita berjuang, berjihad di jalan Allah, maka ketahuilah surga yang dijanjikan itu semakin dekat dengan kita. Dan memang itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga, dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau sudah bayar dam, apakah dianjurkan berkurban lagi? Apakah bagi mereka yang sudah bayar dam, apakah dianjurkan untuk berkorban? Iya, boleh. Bahkan hadis Nabi SAW yang selalu kita bacakan, afdalul haji al-hajju was-sajju. Haji yang paling bagus itu ada 2. Yang pertama ucapan talbiyah, maknanya dikala kita berihram, ucapkanlah talbiyah banyak-banyak. Kemudian yang kedua, haji yang paling bagus itu kata Nabi adalah menyembelih dam. Nah, misalnya kita sekarang membayar dam tamattu.
kemudian kita ingin berkorban, maka lakukanlah. Mumpung kita berada di tanah haram. Karena beribadah di tanah haram, berkorban di tanah haram tidak sama berkorban di daerah kita, ikhwatul Islam. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan ini, berkorban dikala kita menyembelih, baik itu menyembelih dam atau menyembelih yang lainnya, biasanya orang yang ada di haram, di mana mereka sembelih damnya? Dam itu biasanya di mana disembelih? Di Mina. Mina kulluha manhar, kata Nabi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Mina itu semuanya ada tempat menyembelih. Kemudian sambungan daripada hadis ini, semua tanah haram itu ada tempat bagi kita menyembelih. Maknanya rata-rata penyembelihan itu dilakukan di dalam tanah haram, bukan di luar tanah haram. Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram. Satu-satunya yang tidak tanah haram adalah Arafah. Arafah itu tanah halal. Muzdalifah dan Mina ada tanah haram. Nah, maknanya menyembelih di tanah haram tentunya punya kelebihan yang luar biasa, ikhwatul Islam. Kita harus tahu ini namanya tanah haram. Apakah sama dikala kita beribadah di tanah haram dengan kita beribadah di tanah halal? Sama atau tidak? Tidak mungkin sama. Ada tempat. Alasan Allah Subhanahu wa taala, promosi dari Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa hambanya, mengangkat derajat mereka, memuliakan mereka di dunia dan di akhirat sana. Banyak alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dijadikan tempat-tempat yang mulia. Dikala mereka beribadah, maka ditinggikan pahalanya, ditinggikan derajatnya, diluaskan pahalanya, diberikan kemuliaan yang luar biasa. Padahal ibadah yang kita lakukan itu juga. Misalnya contohnya, dikala kita salat di dalam Masjid Nabawi, kita salat zuhurnya 4 rakaat juga. Tapi kita salat zuhur di daerah kita masing-masing, sama tidak pahalanya atau tidak? Tidak sama. Kalau di daerah kita dapat pahalanya 27 derajat, kalau kita berjamaah bersama kaum muslimin, berarti di sini berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa yang kita dapatkan? Salah. 1.000 atau 10.000? 1.000 atau 10.000? Nah, yang mana? Nabi menyebutkan khairun min alfi salat, lebih baik daripada 1.000. Berapa yang kita dapatkan kalau kita salat di sini? Lebih baik daripada 1.000. Anggaplah 1.000. 1.000 itu dikali 27. 27.000. Karena kalau kita salat berjamaah dikali lipatkan 27 darjat, dikalikan 1.000. Yang 1.000 itu kalau kita salat sendirian. Kalau berjamaah dilipatkan lagi, dilipatkan 27 atau 25, tergantung pahalanya. Itu salat. Apakah dikala kita berpuasa di sini sama dengan kita berpuasa di tanah halal? Tidak sama. Apakah dikala kita bersedekah di sini sama dengan bersedekah di tanah halal? Tidak sama. Semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram tidak mungkin sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di tanah halal. Kenapa demikian? Ibadahnya sama, tapi kualitas ibadahnya karena tempatnya mulia, tempatnya disebut dengan haram. Kalau kita beribadah di haram, maka ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu baru di Madinah. Bagaimana di Mekah? Mekah itu haramnya lebih dahsyat lagi, ikhwatul Islam. Kedahsyatan haram yang ada di Mekah luar biasa. Sebuah ibadah yang kita lakukan di haram Mekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Tapi Allah tidak memberitahukan kepada kita berapa kelipatannya. Yang diberitahukan kelipatan yang dilipat gandakan itu adalah salat. Bukan berarti yang lain tidak dilipat gandakan. Karena beribadah di tanah yang mulia, ibadah itu pun akan menjadi mulia. Semuanya. Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah berkorban, menyembelih, dan yang semisalnya apapun namanya. Baik itu namanya dam tamattu, dam syukran, dam jabran, atau hadiyu, atau udhiyah, semuanya. Selama itu namanya berkorban, kalau seandainya Allah berikan kesempatan dan kemudahan bagi kita datang ke sini, lakukanlah. Misalnya sekarang kita sudah berkorban atau kita sudah membayar dam syukran, dam haji tamattu. Kemudian kita juga ingin berkorban, silakan. Misalnya kita berkorban untuk 5 orang keluarga kita, silakan lakukan di sini. Karena akan berbeda maknanya dan nilainya dikala kita beribadah di tanah haram dibandingkan dengan kita beribadah di luar tanah haram. Dan keutamaan tersebut ikhwatul Islam, makanya selama kita berada di tanah haram, jangan kita bakhil. Jangan kita bakhil beribadah kepada Allah. Jangan kita perhitungan beribadah kepada Allah. Kalau kita perhitungan beribadah kepada Allah, Allah pun akan perhitungan kepada kita. Karena pahala yang Allah berikan, Allah tidak memperhitungkannya. Makanya dalam hadis salat itu, kalau di tanah haram Madinah, itu Nabi menyebutkan lebih baik daripada 1.000. Bukan 1.000 pahalanya. Lebih baik, berapa lebih baiknya kita tidak tahu.
tergantung bagaimana kekhusyukan ibadah yang kita lakukan. Begitu juga di tanah haram Makkah, lebih baik daripada 100.000. Berapa lebih baiknya? Kita juga tidak tahu. Semakin kita khusyuk, semakin sempurna, maka semakin besar pahalanya. Dan kita kiaskan kepada semua ibadah yang ada. Intinya, apapun ibadah yang bisa kita lakukan, walaupun kadang-kadang senyum, membantu saudara, mengambilkan, intinya lakukan semua ibadah, maka nilainya tidak akan pernah sama jika kita beribadah di tanah halal. Jelas saya insyaallah ya. Barakallahu fiikum. Dari kota Islam. Kemudian kita akan lanjutkan. Berarti dari sini dapat kita ambil pelajaran bagi mereka yang meninggalkan kewajiban haji, itu tidak sama bagi mereka yang melakukan larangan-larangan haji. Kalau larangan itu ada pilihan. Kalau kewajiban bagi mereka yang meninggalkan hanya 2 saja. Walaupun hukum asalnya 1, yaitu mereka harus menyembelih dam. Kalau tidak bisa maka dikiaskan dengan dam tamattu, maka boleh bagi mereka berpuasa 10 hari. Nah, berpuasa 10 hari sebagaimana tadi yang kita jelaskan ikhwatul Islam, itu batas akhirnya bagi kita yang melaksanakan ibadah haji tanggal 8 terakhirnya. Tapi bagi kita yang tidak bisa, tidak ada waktu, maka diizinkan tanggal 11, 12, dan 13. Tapi itu bukan hukum asalnya, diizinkan. Berarti sebelum diizinkan, sebelumnya tidak diizinkan. Karena memang tanggal 11, 12, dan 13 itu bukan hari kita berpuasa, hari kita makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali bagi mereka yang tidak ada waktu lagi untuk berpuasa, maka boleh bagi mereka berpuasa pada tanggal ini. Yang mana hukum asalnya puasa dilakukan itu adalah di bulan-bulan haji. 11, 12, 13 bukan lagi disebut dengan bulan haji, tapi diizinkan bagi mereka yang tidak mendapatkan waktu, mereka berpuasa pada 3 hari. Berarti setelahnya tidak boleh lagi bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian ikhwatul Islam, wajib ibadah haji yang pertama itu adalah ihram di miqat. Bukan niat ihramnya, tapi ihram di miqatnya. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui miqat, dan tidak boleh bagi kita melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Bagi mereka yang melewati miqat tanpa dalam keadaan berihram, walaupun mereka sudah berniat, maka mereka akan denda sebagaimana denda yang kita sebutkan. Misalnya nanti kita, kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah, kalau naik bis mudah, karena semua kita akan singgah di Dzulhulaifah. Tapi ada sebagian kita yang naik kereta cepat misalnya, maka mereka tidak singgah di Dzulhulaifah. Bagaimana cara miqatnya? 5 menit sebelum sampai di miqat akan diumumkan. Maka di saat itulah kita mulai bersiap-siap untuk mengucapkan atau meniatkan atau memakai pakaian ihram. Bisa dipahami? Sambil kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Karena di miqat itu bagi mereka yang bisa turun, alhamdulillah. Bagi mereka yang tidak bisa turun, maka lewat begitu saja juga tidak menjadi masalah. Tapi sebelum mereka melewatinya, mereka sudah memakai pakaian ihram, mereka sudah berniat ihram, mereka sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sama dengan kita yang misalnya kalau seandainya berangkat melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita lewat melalui Jeddah. Di mana miqatnya? Di pesawat. Bukankah pilotnya 15 menit sebelum kita sampai di miqat, para penumpang semuanya yang ingin melaksanakan ibadah haji, kita akan melewati miqat 15 menit lagi, maka di sana kita ambil miqat. Nah, begitu juga kalau kita kiaskan dengan kereta cepat, kalau seandainya kita dari Madinah, kalau kita memakai kereta tersebut, maka sebelum kita melewati miqat, kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan sambil memakai pakaian ihramnya. Kalau seandainya terlewatkan pakaian ihramnya, walaupun 1 menit, apalagi memakai kereta cepat misalnya atau pesawat, maka kita sudah kena denda dengannya. Makanya kewajiban atau biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin, dikala mereka berihram atau dikala mereka ingin ke Mekah, maka mereka sudah memakai ihram sebelumnya. Bahkan sebelum mereka naik bis, sebelum mereka naik kereta, mereka sudah memakai pakaian ihram, dan itu tidak menjadi masalah. Memakai pakaian ihram, kalau seandainya demikian keadaannya, lebih bagus di awal. Supaya apa? Supaya kita lebih mengambil kehati-hatian di sana. Hanya saja ikhwatul Islam, di antara poin yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, jika kita memakai pakaian ihram itu hendaklah menutup kedua bahu kita. Bisa dipahami? Pakaian ihram dianjurkan bagi kita membuka lengan kita ini, atau yang istilah dengan istilah al-ittiba, itu hanya dilakukan ketika kita tawaf sahaja. Bisa dipahami? Membuka lengan kita yang bagian kanan itu hanya dilakukan dikala kita tawaf saja. Berarti mulanya kita memakai pakaian ihram di sini dianjurkan bagi kita menutup ini, apalagi dikala kita salat.
Dikala kita salat jangan sampai terbuka bahu kita. Kenapa Ustaz? Nabi yang larang demikian. Nabi SAW menyebutkan kalau kalian salat tutup kedua bahu kalian. Nah, dikala kita memakai ihram, kemudian kita pakai ihram, misalnya kita berangkat setelah zuhur, kemudian sebelum zuhur kita sudah memakainya, pergi ke Masjid Nabawi, kemudian kita salat di dalamnya, kita buka lengan kita. Apakah sah salat kita atau tidak? Tidak sah menurut Nabi SAW. Nabi yang larang. Tak boleh kata Nabi SAW. Atau nanti kita singgah di perjalanan, kita singgah sebentar, kemudian kita ingin sholat di sana, maka tutup bahu kita ini. Karena sunnah membuka itu hanya dilakukan di kala tawaf. Di kala kita sa'i, kita buka atau tidak? Tidak lagi disunnahkan di sana. Karena tentunya kita melakukan yang disunnahkan oleh Nabi yang mulia SAW. Nah, begitu juga apalagi di waktu sholat. Kalau seandainya ada di antara kita yang tetap membuka lengan bagian kanannya, berdosa atau tidak? Tidak berdosa, kecuali kalau dia salat. Kalau salat mesti ditutup. Makanya nanti kalau kita tawaf, setelah kita tawaf, biasanya setelah tawaf itu apa yang harus kita lakukan? Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak bisa di belakang makam Ibrahim, di mana saja selama itu berada di dalam Masjid Haram Makkah, maka di saat itulah kita saling mengingatkan. Karena tadi kita membuka lengan, dikala kita salat kita ingatkan, kita tutup semuanya. Jangan kita sholat dengan membuka bahu kita. Kenapa demikian? Karena Nabi yang melarangnya. Kalau Nabi yang sudah melarangnya, sami'na wa ata'na. Nah, begitu juga dengan ihram. Dikala kita melewati miqat, maka dianjurkan bagi kita menutupnya. Dan itu lebih mudah bagi kita bersama ikhwatul Islam. Lebih mudah bagi kita, intinya lebih mudah bagi kita. Karena memang ittiba itu ada 2 sunnah yang tidak terpisahkan. Yang pertama ittiba, yang kedua ramal. Sunnah ini atau dua hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama ittiba, yaitu membuka lengan bagian kanan. Yang kedua berlari dari kecil pada putaran pertama, kedua dan ketiga dikala kita tawaf. Nah, 2 ini satu paket kalau bahasa kitanya. Sehingga mereka ini satu paket. Maknanya berarti ittiba itu sebagaimana kita ramal di sana, ittiba juga di sana. Berarti ittiba itu tidak dilakukan di tempat yang lainnya. Bahkan sa'i pun dianjurkan bagi kita menutup lengan kita ini. Tapi kalau ada yang membukanya, maka kita mengatakan tidak berdosa mereka. Tapi kecuali dalam keadaan sholat, maka tutuplah, jangan pernah dibuka. Bahkan kalau seandainya kita sedang tawaf, tiba-tiba muazzin berkumandang, kemudian kita sholat bersama kaum muslimin dan kita tidak melanjutkan tawafnya, walaupun kita tadi membuka lengan kita yang bagian kanan, di saat sholat kita kembali menutupnya. Kemudian nanti setelah sholat kita ingin lewat lanjutkan, maka kembali buka. Begitulah ditekankan bagi kita untuk menutup lengan kita yang bagian kanan, terutama jika kita melaksanakan ibadah sholat. Itu berkaitan dengan masalah ihram atau memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua, di antara wajib-wajib umrah dan haji ikhwatul Islam adalah al-halq wa taqsir, yaitu memendekkan rambut atau mencukur rambut. Mencukur rambut atau memendekkan rambut itu tidak dinamakan dengan tahallul. Antara kalimat tahallul dengan mencukur dan memendekkan rambut itu 2 kalimat yang berbeda. Bisa dipahami? Jadi ini, misalnya ada di antara kita mencukur atau ada yang memendekkan, itu bukan dinamakan tahallul. Itu dinamakan dengan halak atau taksir. Namun penamaan tahallul lebih dominan karena biasanya itu adalah akhir daripada amalan. Makanya sebagian kaum muslimin mereka langsung menamakan tahallul saja. Makanya nanti dikala kita melaksanakan ibadah haji, ada di antara kita yang tanggal 10 Dzulhijjah dia tawaf, kemudian dia melontar, maka dia sudah dihitung sebagai tahallul, padahal dia belum mencukur rambutnya. Maknanya apa? Berarti antara tahallul dengan mencukur 2 hal yang berbeda bahasanya. Kita ingin menyampaikan perbedaan bahasa saja, supaya nanti kita tidak rancu di dalam masalah memahami ibadah haji yang akan kita lakukan, terutama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu ikhwatul Islam ada namanya tahallul awal, ada tahallul tsani. Dan nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian al-halaq wa taqsir, bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, dianjurkan bagi kita tidak mencukur habis rambut. Umrah yang akan setelahnya dilakukan ibadah haji, dianjurkan bagi kita memendekkan rambut saja. Tapi kaidah yang harus kita ingat di ikhwatul Islam, kalau kita memendekkan rambut, dianjurkan bagi kita untuk mengambil semua bagian daripada rambut tersebut. Memang terjadi perbedaan para ulama. Kenapa para ulama berbeda? Sebelum para ulama, makanya ini sama ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kaidah lagi, al-khuruj min al-khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama itu lebih bagus.
para ulama itu mereka berbeda? Karena perbedaan itu adalah cabang daripada perbedaan dikala mereka berwuduk. Misalnya dikala kita berwuduk, akan kita temui ada sebagian mereka yang berwuduk, mereka ambil ketika mengusap kepalanya, diusap semuanya dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi, ya atau tidak? Ada lagi kita akan menjumpai sebagian kaum muslimin dikala mereka mengusap kepala seperti ini saja, ada atau tidak? Ada. Sah atau tidak demikian? Nah, ketika para ulama mereka berbeda dalam tata cara berwuduk, perbedaan ini juga sama ketika mereka mengambil rambutnya. Bagi mereka yang biasa berwuduk seperti ini, maka mereka akan mengambil semua bagian rambutnya, walaupun dipendekkan, tapi semua bagiannya dipendekkan. Tapi bagi mereka yang terbiasa berwuduk seperti ini, maka mereka menganggap itu bagian sebagian saja sudah terhitung, makanya diambil bagian rambut sedikit selesai, mereka tahallul. Tidak menjadi masalah demikian. Itu perbedaan para ulama. Dan perbedaan itu wajar di fatul lisan. Tapi ingat, kita kembalikan kepada kaidah al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, itulah yang terbagus. Dan kami pribadi, dikala kita mengambil walaupun sedikit, tapi kita ambil semuanya. Di sini ambil supaya adil. Di sini ambil semuanya diambil walaupun sedikit-sedikit. Nah, itulah yang dianjurkan bagi kita melakukannya sehingga kita keluar daripada perbedaan para ulama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, tentunya karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon untuk dimaafkan. Dan bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanan kita. Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah jadikan umrah yang akan kita lakukan adalah umrah yang mabrurah. Sa'i kita adalah sa'i yang masyhur. Dosa kita adalah dzambun yang maghfur. Kemudian dikala nanti Allah sampaikan umur kita pada tanggal 8 Dzulhijjah, kita kembali melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan haji kita. Allah mudahkan semua manasik yang akan kita lakukan. Haji yang kita lakukan semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan haji mabrur Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.